Setiawan belajar bersama Kak Ayu. Boleh panggil Kak Ayu atau Miss Ayu juga boleh. Oke. Oke, boleh dilanjutkan. Untuk bukunya boleh disiapkan. Melanjutkan buku Z3 ya? Iya. Apakah sudah selesai? Oke, jadi materinya persiapan buat SMP nih. Nah, nanti materi-materi SMP di awal masih akan hampir mirip dengan materi di kelas 6. Nah, tapi nanti yang membedakan akan diajarkan yang namanya adalah aljabar gitu. Untuk aljabar sendiri, materinya seperti di buku Z3 sebagai pengenalan dasar. Oke, di pertemuan yang lalu sudah sampai di halaman 21 ya? Iya. Ya, oke, berarti sudah mau selesai. Nah, halaman 21-nya sudah selesai atau masih belum? Sudah. Oh, sudah, oke. Berarti lanjut di halaman 22 ya. Oke, nantinya kita lanjutkan lagi. Bisa dihabiskan, nanti Satiawan 2 sesi nih. Nah, dihabiskan, nanti kita lanjut kerjakan master check. Untuk Kayu bisa berikan materi baru untuk sesi kedua. Gitu. Oke. Oke, nantinya untuk yang bergabung pada sesi hari ini ada satu teman lagi namanya Gwen. Sambil kita tunggu, bisa kita mulai terlebih dahulu ya. Nice. Iya. Yang halaman 21 itu yang bagian G-nya tuh tolong dijelaskan lagi. Oke, Kayu bantu share screen dulu. Sebentar. Untuk yang G ya. Iya. Nah, untuk yang G, ada kucing dan anjing. Berat anjing 6 kg. Berat kucing lebih ringan X kilogram dari anjing. Selisih berat anjing dan kucing adalah Y. Nah, berarti pertama kita harus tentukan dulu berat anjingnya berapa, berat kucingnya berapa dalam bentuk persamaan. Nah, kalau berat anjingnya kan 6 kg ya. Berarti di sini Kak Ayu tuliskan A itu 6 kg. Sedangkan untuk kucing, nah itu adalah lebih ringan X kilogram dari anjing. Berarti karena lebih ringan ya, maka 6 kilogramnya tadi kita kurangkan dengan X. Jadi 6 dikurangi X kilogram. Nah, karena yang ditanya adalah selisih berat anjing dan kucing adalah Y. Nah, maka kalau kita tuliskan, nah selisihnya ya, kalau selisih kan dikurang ya. Berarti karena yang lebih besar itu adalah berat si anjingnya, maka anjing dikurangi kucing sama dengan Y. Tadi anjingnya adalah 6 kg, kemudian kucingnya adalah 6 dikurangi X sama dengan Y. Nah, dari sini dulu bisa dipahami? Bisa. Bisa, oke. Jadi karena mau mencari selisih ya, berat anjingnya dikurangi dengan berat kucing. Tadi anjingnya 6 kg, kucingnya ada 6 dikurangi X. Nah, kemudian kita sederhanakan nih. Ada 6 dikurangi 6 dikurang X. Maka kalau ini kita selesaikan, jadi gimana? Oke, ada 6 dikurangi 6 dikurangi X. Hati-hati, kalau di sini ada pengurangan, nah dengan bilangan negatif ya. Iya. Jadinya ada 6 dikurangi minus dikalikan 6, itu kan akan tetap menjadi 6 ya.
jadi dikurangi 6. Kalau pengurangan dengan bilangan negatif akan menjadi positif. penjumlahan atau tetap pengurangan? Good job. Jadi jadi menjadi positif. Nah, sama dengan Y. Udah deh, 6 dikurangi 6 berapa? 0. 0. Berarti tersisa X sama dengan Y. Y. Nah, seperti itu. Maka untuk persamaan yang G, setelah kita selesaikan, ternyata didapatkan bahwa X itu sama dengan Y. Oke. Dari sini bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke. Oke, selamat bergabung untuk Gwen. Sambil boleh disiapkan untuk buku dan alat tulisnya ya. Oke, hari ini kembali belajar bersama Kak Ayu. Di sini sudah ada Satyawan. Kalau sudah siap bisa sambil kita mulai juga. Oke. Sudah. Oke, kita lanjutkan lagi untuk buku Z5 ya. Ya. Oke, kemarin udah sampai di halaman 25 ya. Ya. 25 betul ya? Yes. Boleh sambil cek dulu. Kalau untuk Satyawan, Ya, kalau sudah yang G itu kalau yang jawaban 1, 2, 3, 4, 5 tuh enggak ada jawabannya. sekarang halaman 29. Oh, sekarang halaman 29 untuk Gwen. Oke. Cuma yang nomor 6 nggak tahu caranya. Halaman sebentar ya untuk Satyawan ya. Ini nomor 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 5 mendal ini harus tengah ini 19. Cari itu berarti keliling segitiganya kita kalikan dengan tinggi. Kayu tambahkan di sini ya. Kelilingnya ada 19, di sini 3, berarti 19 kali 2. Bentar. 38. Oke, berarti nanti kelilingnya sekitar 15 ya. Nah, kita kelilingnya pakai 15 cm untuk gue. Jadi kelilingnya itu keliling segitiganya ini. Nah, oke. Karena Gwen sudah punya luas alasnya, keliling alasnya juga sudah ada, nanti keliling tinggal dikalikan sama tinggi prismanya. Lalu ditambah dengan 2 kali luas alasnya. Oh, berarti 15 kali 3 gitu kan? Iya, karena kalau misalkan luas permukaan, pada dasarnya luas permukaan itu kan jumlah dari seluruh luasnya ya. Nah, kalau misalkan bangun ini kita bedah, kita bongkar, berarti kan seperti ini. Nah, dimana tingginya itu adalah 3, kemudian dari titik ini, kayu kasih warna biru, dari titik ini sampai titik ini itu kan sama seperti keliling ya, keliling alas. Nah, dimana keliling alasnya itu kan 15. Nah, berarti untuk mencari luas permukaan, Gwen bisa cari luas bangun yang pertama, luas bangun yang kedua, kemudian luas bangun yang ketiga. Dari sini ke sini. Karena alas dan tutupnya itu pasti luasnya sama, maka bangun ke-1 dan kedua pasti luasnya sama. Nah, karena dia 19, Gwen tinggal cari luas selimutnya yang di tengah ini. Dari keliling alas dikalikan tingginya.
Kan kayak persegi panjang tuh. Persegi panjang kan mencari luasnya kan panjang kali lebar. Nah, panjangnya itu adalah keliling alas yang 15 tadi, lebarnya itu adalah tinggi dari prismanya. Caranya gimana? Oke. Oke. Berarti yang di sini oke. Caranya sama kayak luas persegi panjang. Luas selimut. Kali M. Nah, sama kayak panjang kali lebar, betul. Panjangnya itu kan sama kayak keliling alas nih. Dari titik A ke titik B. Nah, itu kan sama kalau dirakit kan mengelilingi segitiga ya. Iya. Nah, berarti keliling alasnya tadi ada 15 cm. Tadi kayak sudah kasih clue. Nah, lebarnya sama seperti tinggi prismanya. Ada 3. Nah, 15 kali 3 berapa? 45. 45. Oke, betul sekali. Nah, sekarang tadi luas 1 sama luas 2 kan sama nih, luas yang segitiganya. Nah, ini udah ada nih di sini. Luasnya ada 19. Kalau 1 itu 19, berarti kalau 2 buah segitiga Ya 8. ada berapa? Oke, berarti ada luas permukaan itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan luas selimut. Nah, berarti ada 2 kali 19 ditambah tadi selimutnya 45. Tadi 38 ditambah 45. Nah, ketemu berapa nantinya? Gitu. Oke, bisa dipahami sama Gwen? Bisa. Bisa. Oke, sip. Yang perlu diingat bahwa mencari luas permukaan itu 2 kali luas alasnya ditambah dengan luas selimut. Oke, dimana untuk mencari luas selimutnya kita bisa kalikan keliling alasnya dikali dengan tinggi dari prismanya. Oke, kalau mau dicatat boleh ya. Ya. Dan sambil boleh catat. Ya. Oke, tadi Kak Ayu mau sambil bantu untuk Satiawan nih. Tadi yang nomor berapa sayang yang masih belum nemu hasilnya? Yang G. Oke. Yang G itu jawabannya yang nomor 3. Oke, sebentar. Kak Ayu cek lagi untuk yang Z3. Oke, wait sebentar. Yang G tadi berarti Y sama dengan X sama dengan Y ya. Berarti yang oh iya benar gak ada jawabannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi benar kok caranya seperti itu karena selisih berat anjing dan kucing yang ditanya adalah selisih berat anjing dan kucing adalah Y. Berarti anjingnya harus kita kurangkan dengan kucing. Berarti kalau yang G itu ya gak ada, tidak termasuk di 5 persamaan yang ada di atas. Gitu. Tadi yang katanya nggak ada jawabannya yang mana aja? Yang nggak ada jawabannya aku panggil yang G. Yang G, yang G aja. Kalau yang ada 6 kali X sama dengan Y, yang mana aja tuh? Di antara pernyataan A sampai F berarti. A dan B. Kalau yang 6 ditambah X sama dengan Y, yang nomor 2? Yang E. Yang E, oke. Kalau yang ketiga? C. Yang C. Kalau yang keempat? F. F, oke. Yang kelima? Yang B. Yang B kecil. Miss. Oke, sip. Sudah betul ya? Miss. Nah, berarti kita lanjut di halaman selanjutnya. Di Miss. halaman 22. Ya. Layarnya ini masih buku Z5 bukan Z3. Iya, oke.
Ini tadi masih dicatat sama Gwen. Oke, tapi Kak Ayu sudah buka tab juga. Jadi Kak Ayu masih bisa untuk baca soal di buku Z3-nya. Gitu, jadi tidak masalah. Oke, untuk Gwen nanti kalau sudah selesai mencatat boleh diinfokan ya. Nanti layarnya Kak Ayu pindah lagi di buku Z3. Gitu. Oke, kalau yang di kenapa Gwen? Udah tadi. Oh, udah dari tadi. Oke, terima kasih. Kalau gitu boleh dilanjut halaman 30 dulu sebentar ya. Oke, kayu lanjutkan. Nah, tadi yang di sini sudah betul. Yang keempat ya di sini. Tadi sudah dicoba sama Satyawan atau masih belum? Belum. Masih belum. Oke, jadi kita mau menunjukkan hubungan X dan Y dalam operasi hitung. Jadi kita belajar membuat persamaan dari data yang ada dalam tabel ini. Oke, mau dicoba bahas atau mau langsung coba? Bahas. Mau dibahas. Oke. Nah, kita bahas sama-sama ya. Nah, yang pertama, luas dan tinggi jajar genjang dengan alas 4. Berarti alasnya tidak berubah, selalu 4. Yang berubah adalah tingginya. Dari tinggi itu pasti akan mempengaruhi luasnya. Nah, kalau kita lihat di sini, itu luasnya 4. Kalau tingginya 2, luasnya 8. Tingginya 3, luasnya 12, dan seterusnya. Nah, masih ingat nggak cara mencari luas jajar genjang itu gimana caranya? Alas kali tinggi. Oke, alas kali tinggi. Alas dikali tinggi sama dengan luasnya. Nah, maka kita masukkan di sini. Oh, kalau alasnya tidak pernah berubah, alasnya selalu 4. Maka alasnya bisa kita ganti dengan angka 4. Nah, tingginya, karena tingginya dimisalkan dengan X, maka di sini kita rubah juga dengan menjadi X. Nah, kemudian luasnya adalah Y, maka di sini kita tulis Y. Nah, sehingga untuk persamaannya menjadi 4 kali X sama dengan Y. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami untuk Bisa. yang nomor 1? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita coba yang kedua nih. Berat dan panjang kawat. Kalau panjangnya 1, beratnya 15. Kalau panjangnya 2, beratnya 30. Kalau panjangnya 3, beratnya 45. Berarti kalau kita lihat hubungan antara berat dan panjangnya ini selalu bagaimana nih? Iya, boleh Gwen. Dikali 15. Nice, pintar. Dikali 15. Maka persamaannya gimana dong kira-kira? Tahu. Karena tadi dikalikan 15 ya. Iya. Maka panjangnya selalu dikalikan 15. Berarti panjang dikalikan 15 sama dengan beratnya. Atau 15 dikali panjang sama dengan beratnya. Panjangnya tadi X ya. Iya. Nah, panjangnya adalah X dikalikan 15 sama dengan Y. Nah, seperti itu. Atau boleh juga 15 dikalikan X sama dengan Y juga sama. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama caranya adalah kita cari tahu dulu kelipatannya
oh ternyata ini kan selalu dikalikan 15. 1 kali 15, 15, 2 kali 15, 30, dan seterusnya. Karena bilangan pengalinya selalu sama, yaitu 15, maka 15-nya itu bisa kita kalikan X untuk menentukan beratnya atau Y. Oke, bisa dipahami dari sini? Bisa. Nah, syaratnya adalah berbanding lurus. Kalau berbanding lurus, maka kita bisa gunakan perkalian seperti ini. Nah, karena berbanding lurus itu berarti kalau misalkan tingginya semakin besar, luasnya juga semakin besar. Atau kalau panjangnya itu juga semakin panjang, maka beratnya juga semakin panjang. Maka kita bisa gunakan perkalian. Nah, tapi kalau untuk yang soal nomor 5, nah, di sini adalah berbanding terbalik. Nah, kalau berbanding lurus dengan perkalian, berarti kalau berbanding terbalik, kita bisa cari dengan apa nih? Dengan pembagian ya. Iya. Iya, kalau tadi berbanding lurus dengan perkalian, maka berbanding terbalik bisa kita gunakan pembagian. Gitu. Oke, boleh coba nih. Hampir-hampir mirip kayak yang bagian 4. Nah, tapi nanti di sini akan menggunakan pembagian. Oke, boleh sambil dicoba sama Satyawan. Kayu bantu kembali untuk Gwen. Oke, mau dicatat dulu untuk yang nomor 4? Sudah. Sudah. Oke, kalau gitu boleh coba yang nomor 5 ya. Iya. Ya, oke. Untuk Gwen sudah kembali. Kalau sudah bisa kita lanjutkan kembali. Oh, Gwennya keluar nih. Kepencet nih kayaknya nih. Nah ini. Udah kepencet kelas tadi, sorry. Oke. Oke, kita sambil bahas untuk Gwen. Nah, yang mana lagi nih? Tadi yang ini udah clear ya? Atau ada yang masih bingung nomor 5? 83. 83 betul. Oke, sip. Benar banget. Kita lanjut lagi berarti di halaman 30 ya. Ya. Di halaman 30 masih berkaitan tentang luas permukaan. Nah, luas permukaan ini materinya tricky ya. Jadi kayak aduh agak rumit. Nah, tapi pasti bisa nih. Oke, tadi udah dicoba untuk soal yang kedua belum? Oke. Luas permukaan tabung dengan jari-jari alasnya 6 dan tingginya adalah 2 cm. Caranya masih sama, 2 kali luas alas ditambah dengan selimutnya. Nah, selimutnya itu adalah keliling dari alas dikalikan dengan tinggi. Tadi Gwen ketemu berapa nih? Gue belum diganti jadi I. Opinnya belum dirubah ya? Iya. Gak apa-apa. Oh gitu, bentar. Pinnya dirubah terakhir gak apa-apa, gak masalah. Itu 96. 96 pi atau 96 aja? 96 pi. 96 pi. Oke. Sebentar, berarti ada 2 kali pi kali 36 ditambah pi kali diameternya 6 berarti 12 dikalikan 2 berarti ada 72 pi ditambah 24, iya salah dong, pi jadinya 96 pi. Oke, pinter, 96 pi. Nanti tinggal dirubah aja. 96 pi itu berarti 96 kali 3,14 berapa? Gitu. Oke, sip. Itu soal nomor 2 itu 6 itu jari-jari atau gimana? 6 itu jari-jari alas. Berarti dia jari-jari alas, jari-jari lingkarannya. Cuma Iya.
Oke, untuk Satiawan setelah ini Kayu bantu. Untuk Gwen dulu, tadi ada yang masih bingung di mana? Nomor 4. Nomor 4 yang ini. Iya. Oke, berarti kita harus cari R-nya dulu ya. Karena di sini adalah 113. Berarti luas itu kan pi kali R kuadrat. 113 sama dengan kalau 22/7, bentar. Kayaknya nggak bisa deh. 113 dibagi 3,14 jadinya 35,9. 113 dibagi 22 dikali 7, ya 35,936. Oh 6, berarti jari-jarinya 6. 113 di sini kan ada 3,14 dikali R kuadrat. Nah 113 kalau kita bagi dengan pi nya, nah itu bilangannya jadi desimal, jadinya 35,9. Nah 35,9 ini kan mendekati 36, berarti kita pakai 36 R kuadrat. Berarti kalau R kuadratnya 36, R nya berapa? 6. Oke, berarti R nya kita pakai 6 sama dengan R. Oke, udah ketemu jari-jarinya, gue bisa cari luas permukaannya. Nanti yang nomor 5 juga sama ya. Nomor 5 juga gue bisa cari jari-jarinya dulu, baru nanti bisa menemukan luas selimutnya. Benar, caranya benar. Boleh sambil ditulis dulu caranya. Caranya sama persis kayak nomor 4. Nanti hasil pembagiannya juga akan desimal, nanti bisa dibulatkan. Oke. Ya. Oke, ya, untuk Satiawan tadi mau bertanya yang mana? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Untuk yang di nomor 5-nya sudah? Nomor 5, yang nomor 1 itu panjang dan lebarnya 21 kali 2. Oke, 21 kali 2. Oke, itu kalau dihubungkan dengan luasnya? 2 sama dengan Y kali X. Oke, 42 sama dengan Y kali X. Oke, 42 sama dengan Y kali X. Betul sih? Atau bisa juga 42 dibagi X sama dengan Y. Nah, seperti itu. Oke, untuk ini tidak salah. Nah, tapi kalau di dalam untuk membuat sebuah persamaan biasanya X sama Y-nya dipisah nih lajurnya. Nah, bisa juga ada 42 dibagi X sama dengan Y gitu, tapi tidak salah kok, tetap betul. Kalau yang kedua gimana? Nggak tahu. Oke, waktu dan kecepatan pada saat menempuh jarak yang sama. Nah, kira-kira masih ingat nggak gimana untuk mencari? Karena di sini waktunya itu Y ya. Untuk mencari waktu, kira-kira caranya gimana? Atau mencari jarak deh. Mencari jarak itu gimana? Kecepatan kali waktu. Oke, kecepatan dikali waktu. Nah, kalau misalkan kita melihat ini, berarti jaraknya berapa dong? Jaraknya sama. Kalau melihat dari tabel ini, iya, berapa angkanya? 3 km. Kalau kecepatan dikali 3 km, hati-hati,
mencari jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Berarti kalau kecepatannya 1, waktunya 24. Berarti jaraknya berapa? 24. Nah, 24. Kalau kecepatannya 2, waktunya 24 jam. Berarti jaraknya, kalau kecepatannya 2, waktunya 12 jam. Berarti, 24. 24. Nah, nanti yang ini juga sama. 3 kali 8, 24. 4 kali 8 juga 24. Nah, ternyata jaraknya itu sama-sama 24. Nah, tadi kecepatannya bisa kita tuliskan dengan X, waktunya bisa kita tuliskan dengan Y. Nah, maka 24 itu sama dengan X dikalikan Y. Atau 24 dibagi X itu sama dengan Y. Nah, dari sini bisa dipahami? Bisa. Bisa, oke. Jadi kita menggunakan rumus mencari jarak ya, dimana kecepatan dikali waktu. Nah, kita bisa cari tahu dulu nih jaraknya berapa. Nah, setelah kita kalikan kecepatan dan waktunya, ketemulah jaraknya 24. Maka kalau kecepatannya kita rubah menjadi X, waktunya menjadi Y, maka 24 sama dengan X dikali Y. Atau 24 dibagi X sama dengan Y. Gitu. Oke, kalau mau dicatat dulu boleh, kemudian kita bisa lanjut di halaman selanjutnya. Udah. Gitu. Oke. Nah, lanjut di halaman selanjutnya nih. Nah, masih sama ya, kita belajar menyatakan dalam bentuk persamaan. Oke, Satian boleh sambil baca kembali, boleh sambil dicoba untuk mengisi tabelnya dulu untuk membuat sebuah persamaannya. Oke, Kayu kembali untuk Gwen. Untuk Gwen gimana? Udah. Oh, Satian sudah baca. Oke, kalau gitu. Nah, untuk Gwen sambil udah selesai sampai nomor 5 ya. Oke. Kita bahas dari soal yang pertama dong. Ketemu berapa? Soal pertama yang mana? Nomor 3, bagian 3 yang nomor 1. Jawabannya tuh cara. Dari caranya dulu, habis itu nanti lanjut ke jawabannya. Kayu mau sampling caranya. Dari apa itu? Luas selimutnya itu 6 kali 2 pi kali 6 dengan 72 pi. Terus luas alasnya itu pi kali 6 pangkat 2 kali pi kali 6 pangkat 2 itu sama dengan 36 pi. Terus kan ditambah terus dikali 2 berarti itu ya salah benar 72 pi kali tambah 36 kali 2 Oke. Jadinya 144. 144 pi ya. Oke. Sip. Kita lanjut lagi yang kedua. Tadi Gwen sudah sempat rubah jadi desimalnya atau masih belum? Oh iya, boleh untuk Satyawan. Oke, masih dalam bentuk pi. It's okay, nggak apa-apa. Dalam bentuk pi dulu. Yang nomor 2? 10 kali 2 pi kali 6 sama dengan 120. Oke. Terus? Terus pi kali 6 pangkat 2 itu 36. Jadi 120 ditambah 36 kali 2 sama dengan 192 pi. Oke, sip. Nanti pi-nya nggak perlu dirubah dulu deh. Kalau yang ketiga, caranya masih hampir mirip-mirip ya. 10 kali 2 pi kali 3 sama dengan 120. Pi kali
Pi kali 3 pangkat 2 sama dengan 9. 120 tambah 9 kali 2 itu 138 pi. Oke. Lanjut yang keempat tadi, berarti luas permukaannya langsung berapa? 108. Kalau yang nomor 5 jari-jarinya dapat berapa? 3. 8 ya. Kalau dibagi jadinya ada, kita bulatkan 9, dimana jari-jarinya adalah 3. Oke, berarti luas permukaannya? 108. Oke, caranya masih sama ya. Jadi keliling alasnya dikalikan sama tinggi untuk mencari selimut, ditambah sama 2 kali 28. Oke, lanjut lagi. Masih ada 8 menit lagi. Kita mulai belajar tentang luas permukaan limas. Gitu. Secara konsep masih sama. Jadi mencari luas permukaan itu adalah luas alas ditambah dengan luas selimut. Nah, karena di sini tidak menggunakan tutup ya, maka nanti luas alasnya tidak perlu dikalikan 2. Nah, karena limas itu nggak punya tutup. Kayak kerucut itu juga tidak punya tutup. Jadi luas alas ditambah dengan selimut. Oke. Gwen boleh sambil coba baca kembali. Nanti kalau Satiawan sudah, bisa kita bahas sama-sama juga nih. Masih ada 7 menit lagi. Halaman 23 bagian 6 dan 7 bingung. Oke. Gak apa-apa kok suaranya diaktifkan. Oke, untuk yang nomor 6 ya. Nah, di sini kita diminta mencari tahu hubungan antara jarak yang ditempuh dan waktu tempuh saat sebuah sepeda maju dengan kecepatan 15 km per jam. Nah, mencari hubungan antara jarak yang ditempuh dan waktu tempuh dengan kecepatan 15 km per jam. Berarti kecepatannya sama. Nah, kalau yang tadi jaraknya sama, sekarang kecepatannya yang sama. Nah, masih ingat nggak untuk mencari kecepatan itu caranya gimana? Jarak bagi waktu. Oke, jarak dibagi waktu. Itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Udah deh, Satiawan tinggal masukin aja. Tadi jarak waktunya itu X. Desi, bisa dipahami? Bisa. Bisa, oke. Jadi kita selalu hubungkan rumus awalnya dengan variabel yang ditunjukkan. Gitu, ikuti aja kalimatnya. Jadi kalau waktunya itu X, maka waktunya nanti kita rubah menjadi variabel X, jaraknya itu sebagai Y, kita ikuti jaraknya kita rubah sebagai Y. Nah, udah deh, habis itu kita bisa isi tabel yang ada di bawahnya. Berarti kalau misalkan waktu tempuhnya 1 jam, X-nya itu kita ganti 1, maka jarak tempuhnya berapa kilometer? 15. Betul. Kalau waktunya 2 jam, berarti jaraknya 15 kali 2, 30. 30, betul sekali. Kalau waktunya 3 jam, 45. 45, pinter. Kalau 4 jam, 60. 60. Kalau 5 jam, 75. 75. Kalau 6 jam, 90. nice, tepat sekali 90. Nah, udah deh, kita bisa menemukan atau melengkapi tabelnya dengan tepat. Nah, berarti untuk pertanyaan ketiga, apakah jarak tempuh itu berbanding lurus dengan waktu tempuhnya? Berbanding lurus nggak kira-kira? Enggak. Oke.
lurus itu berarti kalau X-nya semakin besar, Y-nya juga semakin besar. Nah, kalau X-nya semakin besar, Y-nya semakin besar. Apakah tabel ini menunjukkan hal tersebut? Iya. Iya, oke. Maka untuk yang soal ini itu adalah berbanding lurus. Nah, seperti itu. Jadi, dapat dikatakan berbanding lurus karena semakin besar X-nya, semakin besar nilai X, semakin besar pula nilai Y-nya. Oke. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, karena waktunya sudah habis, setelah ini nanti Satyawan bisa istirahat dulu, kemudian nanti bisa join kembali di link yang sama, kemudian nanti kita akan melanjutkan menghabiskan bukunya ya, nanti sekalian sama Master Check. Gitu. Sambil boleh diisikan untuk feedback yang pertama, sesinya boleh dipilih sesi. Kenapa sayang? Berapa poin? Oh ya, untuk poin semangatnya hari ini sayang sekali ya karena sekarang sudah bulan Juli ya, jadi nggak dikalikan 2 lagi. Untuk poinnya Satyawan, Kayo kasih 20 poin untuk hari ini, untuk sesi ini maksudnya. Gitu, jadi udah nggak dikali 2 lagi nih. Nanti untuk sesi selanjutnya kita lanjutkan lagi. Kayo bantu untuk Gwen ya, untuk Satyawan bisa istirahat dulu. Nah, jadi dalam menamai sebuah bangun ruang itu bergantung dari alasnya. Ya, terima kasih untuk Satyawan. Nanti kita ketemu lagi setelah ini ya. Iya, bye. Ya, oke, bye. Kayo lanjut. Selamat pagi, selamat bergabung. Halo. Iya, selamat bergabung untuk Satyawan. Kita lanjutkan untuk sesi yang kedua ini. Kalau ada satu lagi yang sudah bergabung, ada Elmo ya. Oke, halo, selamat bergabung. Hari ini Elmo belajar bersama Kak Ayu. Buat Kak Ayu atau Miss Ayu juga boleh ya. Oke, kalau begitu. Nah, gimana kabarnya Elmo hari ini? Sehat? Oke, sambil boleh disiapkan ya untuk buku dan alat tulisnya. Kalau sudah siap, bisa langsung kita mulai nih. Nah, hari ini nantinya kita akan berdua aja. Bertiga ya berarti. Ada Elmo, ada Satyawan, dan juga ada Kak Ayu. Gitu. Sambil bisa disiapkan buku dan alat tulisnya. Kalau sudah siap, bisa kita mulai. Gitu. Oke, untuk Satyawan kita lanjutkan dari sesi yang pertama tadi ya. Kita lanjut di nomor 7. Untuk ilmu, hari ini melanjutkan bersama Kak Rozi di pertemuan sebelumnya menggunakan buku X1 ya. X2. Oh, X2. Oke. Nomor 25 sekarang mau dikerjakan. Oke. Di halaman 20, oh iya 25. Oke. Di buku X2 halaman 25. Oke, kalau begitu. Nah, kalau sebelumnya kemarin sama Kak Rozi nih, pertemuan hari ini sama Kak Ayu ya. Nanti minggu depan mungkin sama Kak Rozi lagi. Oke, kalau gitu di halaman 25 kita mulai belajar tentang desimal ya. Ada per 100 atau 2 digit di belakang koma. Gitu, seperti biasa. Boleh sambil dicoba baca terlebih dahulu. Setelah dibaca nanti akan Kayu bantu jelaskan ya. Boleh dibaca ya. Oke. Kayu bantu untuk Satyawan juga nih, yang nomor 7. Nah, untuk Satyawan yang nomor 7 ini masih nyambung ya, nyambung sama yang di nomor 6. Nah, jadi persamaannya sama. Nanti Satyawan akan belajar menemukan nilai Y sama X-nya.
Nah, jadi kita masih pakai yang ini. Y sama dengan 15 dikalikan X. Nah, pakai persamaan awalnya. Kayu tuliskan di sini. Y sama dengan 15 dikalikan X. Nanti di sini Satyawan bisa gunakan, oh kalau misalkan X-nya itu 7,5, nilai Y-nya berapa ya? Nah, dan jika saat Y-nya 180, berarti nilai X-nya berapa ya? Nah, nantinya untuk nomor 1 akan ada 2 jawaban. Yang di sini kita mencari nilai Y, dan yang kedua nantinya kita cari nilai X-nya. Jadi ada 2 jawaban. Gitu. Bisa melanjutkan atau masih ada yang bingung? Jadi itu 180-nya bagi 7,5. Dibaginya sama yang ini, sama 15. 180 Jadi kita pakai persamaan yang awal. 180 bagi 15. Jadi untuk mencari nilai X-nya kan ya? Iya. Berarti nanti ada 2. Yang pertama di sini, nah kita pakai persamaan yang awal, Y sama dengan 15 dikalikan X. Yang pertama, hitunglah nilai Y jika X adalah 7,5. Berarti Y sama dengan 15 dikalikan X, atau X-nya 7,5. Berarti 15 dikalikan 7,5. Nanti sama dengan berapa? Nah, nanti yang kedua, hitunglah nilai X pada saat Y-nya adalah 180. Kita masukkan persamaan awalnya, Y sama dengan 15 dikalikan X. Tadi Y-nya 180. Nah, kita mau cari nilai X-nya. Berarti 180 dibagi 15. 12. Kemudian X nanti ketemu. Oke. 12 sama dengan X. Oke. Nanti Y-nya ketemu berapa nih? 15 kali 7,5. Oke. Oke, boleh sambil dihitung. 112,5. 112,5. Oke, jadi ada 15 kali 7,5. Nah, oke, dari sini ada yang masih dibingungkan? Enggak. Oke, jadi di sini kita mencari 2 nilai ya. Yang pertama nilai Y, dan yang satunya adalah nilai X. Oke, kalau yang kedua nih, soal di bawahnya. Jika waktu tempuhnya bertambah setiap 1 jam, maka bertambah berapa kilometer jarak tempuhnya? Masih menggunakan tabel yang di sini. Nah, kalau waktunya bertambah 1, maka jarak tempuhnya bertambah berapa kilometer? Kalau waktu tempuhnya tambah 1 kan dari 7 ya. Ya, atau kalau dari 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4. Nah, ini kan bertambah 1. Maka jarak tempuhnya bertambah berapa? Tambah 15. Nah, ternyata di sini bertambah 15. Di sini juga bertambah 15. Di sini juga bertambah 15. Dan seterusnya pasti akan selalu sama, yaitu bertambah 15. Nah, bertambah 15. Maka, jarak tempuhnya akan bertambah 15 km. Seperti itu. Oke, bisa dipahami dari sini? Bisa. Bisa. Oke.
di halaman selanjutnya juga boleh sekali ya. Udah. Sudah, oke. Iya. Tinggal halaman terakhir. Yang Y bagi X-nya itu semuanya 8. Y-nya bagi X-nya sama dengan 8. Oh ya, 8, 8, 8, 8, 8. Oke. Berarti yang nomor 1 udah clear ya. Tuliskan hasil dari pembagiannya. Nah, terus kita cari yang kedua. Tuliskan bilangan yang tepat untuk mengisi kotak nih. Berarti kotaknya ini akan selalu berapa? Y dibagi X sama dengan 8. 8, betul. Oke. Nah, lanjut yang ketiga. Tuliskan operasi hitung untuk mencari nilai Y berdasarkan operasi hitung pada nomor 2. Nah, nomor 2 tadi kan udah ketemu ya. Y ditambah, Y dibagi X. Oke, nah ini kayak bentuk L. Y dibagi X sama dengan 8. Nah, berarti kalau kita rubah untuk mencari nilai Y, berarti Y sama dengan berapa ya? Berapa dibagi berapa atau berapa dikali berapa? Nah, seperti itu. X-nya bagi 8. Oke, X-nya dibagi 8 atau 8-nya kira-kira diapain sama X? Ini dikali. X-nya dikali 8. Oke, nanti persamaan ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5. Kita gunakan persamaan ini. Oke, bisa melanjutkan? Bisa. Bisa. Oke, kalau gitu Kayu bantu untuk Elmo. Oke, Elmo. Tadi sudah raise hand. Oke, sudah selesai dibacanya? Udah sampai nomor 26. 26-nya ada yang bingung. Oh, udah sampai halaman 26. Yang di nomor berapa sayang? Nomor 2 yang tuliskan jarak berikut dengan satuan meter. Oke. Nah, berarti kita belajar merubah ya, atau istilahnya mengkonversi. Nah, merubah satuan panjangnya menjadi meter. Nah, yang pertama di sini ada 42,195 km. Mau kita rubah jadi meter. Nah, tadi 1 kilometer itu berapa meter sih? Kayu izin relock dulu. 2 meter itu sama dengan 1000 meter. Nah, 1 kilometer itu 1000 meter. Berarti kalau ada 42,195 kilometer, mau kita rubah ke meter, berarti harus dikali 42-nya 42.000 meter. Nah, benar banget. 42-nya jadi 42.000 meter, benar. Nah, 0,195-nya 1950, hampir terlalu banyak. 195. Oke, berarti ada 42.000 ya, sama ada 195. Kalau ditambahin 42.195. Oke, betul sekali. 42.195 meter. Wah, kalau kita amati, berarti 42,195 ini kalau kita kalikan 1000, ya udah tinggal ilangin aja komanya. Nah, jadi kalau misalkan dikalikan 1000, nah
1000 itu kan nolnya 3 ya, maka komanya akan bergeser loncat 3 angka. Ada 1, 2, 3. Nah, komanya jadi di belakang sini. Tahu 42.195. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Yang nomor 2 juga sama. Nah, ini si Hanachi udah bilang nih, kalau 1 kilogram itu 1000 gram. Berarti Jadi 25.000 gram. 6-nya itu Dua- 60. Nah, good job. 60, pinter. Yeay, berarti kalau ditambahin Turut 25.060. 60 gram. Oke, oh keren banget nih. Nice, Kayu seneng sama caranya ilmu pisahkan dulu. 25-nya jadi 25.000. 6 yang di belakang ini jadi 60. Berarti kalau ditambahin 25.060. Nah, seperti itu juga boleh sekali ya. Oke, Elmo punya cara sendiri yang lebih mudah. Wah, hebat banget nih. Oke, yang ketiga ya berarti sekarang ya. Iya. Elmo mau dicek setelah di halaman berapa? Setelah nomor 3 selesai atau di halaman selanjutnya? Setelah halaman 3 selesai, nomor 3 selesai. Boleh banget setelah nomor 3. Nanti habis itu kita bahas sama-sama ya. 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 Atau kalau nomor 3-nya bingung juga boleh banget kita bahas. Oke, boleh dicoba dulu. Oke. Untuk Satiawan nih setelah ini. Nomor 4 sama 5 sudah. Nomor 4 sama nomor 5 sudah. Nomor 4 sama nomor 5. Nomor 4 nilai Y saat X-nya 15. Berarti berapa dong? Y sama dengan 15 kali 8, 120. 15 kali 8, 120. Betul. Kalau nomor 5? 224 bagi 8, 28. Oke. 28 ya? Iya. Oke, sip, betul sekali. Nah, yang nomor 9 nih. Kita belajar menentukan apakah ini berbanding lurus atau berbanding terbalik. Oke. Tadi sudah dicoba belum yang nomor 9? Belum. Belum. Oke, boleh dibaca lagi. Nah, kira-kira pokoknya kalau berbanding lurus itu ketika nilai X-nya semakin besar, Y-nya semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kalau Y-nya semakin besar, X-nya juga akan semakin besar. Itu berbanding lurus. Tapi kalau berbanding terbalik, itu kebalikannya. Kalau X-nya makin besar, Y-nya akan makin kecil. Atau kalau Y-nya makin besar, X-nya bisa makin kecil. Seperti itu. Oke, boleh deh dicoba deh. Kayu kasih waktu 5-7 menit mencoba. Nanti habis itu kita bahas sama-sama. Oke. Sambil untuk ilmu, kalau sudah bisa kita bahas dulu. Sudah, Miss. Udah. Setiawan udah nih. Dari yang pertama deh. Yang pertama, kira-kira berbanding lurus atau terbalik? Lurus. Oke. Kalau misalkan harga jusnya itu tetap nih 200, tapi satu buah kue itu harganya X. Total harganya ya pasti akan bertambah kalau nilai X-nya bertambah. Jadi makin mahal kuenya, yang harus dibayar sama Satiawan kan juga makin mahal ya, nggak mungkin makin murah. Maka ini berbanding lurus atau tanda lingkaran. Lingkarannya boleh di depan atau di belakang. Di sini nggak apa-apa. Kalau yang nomor 2? X. Tanda X.
Oke, bener banget. Karena kalau kita menyalakan lilin, semakin lama waktunya berarti panjang lilinnya semakin panjang atau makin kecil nih? Kecil. Makin kecil kan nggak mungkin ya kita bakar lilin, lilinnya makin panjang. Wah, bahaya tuh jadinya. Yang nomor 3 nih. Lingkaran. Betul, karena semakin besar sisi perseginya, maka kelilingnya juga akan makin besar nih. Kalau yang keempat, Lingkaran. lingkaran. Oke, betul sekali. Ini juga sama ya. Semakin lama waktu X. yang dibutuhkan, maka jarak yang ditempuhnya juga semakin jauh. Oke, yang ini. Oke, kenapa yang nomor 5X? Kayu penasaran nih. Oke. Nomor 5 udah bener nih jawabannya X atau berbanding terbalik. Tapi alasannya kenapa ya kira-kira ya? Nggak tahu alasannya. Gak tahu alasannya. Oke, karena di sini luasnya tetap. Nah, kan nggak mungkin nih kalau luasnya tetap, misalkan 20 itu misalkan ini X, ini Y-nya. 20 itu kan bisa didapatkan dari 1 kali 20 4 kali 5. atau 2 kali 10 atau 4 kali 5. Nah, kalau kita amati, kalau X-nya 1, Y-nya 20. X-nya kecil, Y-nya gede nih. Kalau X-nya 2, Y-nya berkurang. Kalau X-nya bertambah, Y-nya malah berkurang. Nah, oleh karena itu, nomor 5 ini adalah perbandingan terbalik. Oke. Karena ketika X-nya makin gede, Y-nya malah makin kecil. Gitu. Oke, finish berarti untuk bukunya ya. Kalau gitu kita masih ada waktu sekitar berapa menit lagi nih? 25 menit lagi. Kita coba master check ya. Ya. Oke, ilmu. Kak Ayu sambil cek untuk ilmu, Kak Ayu minta waktu 1 menit untuk kopikan link master check untuk kakak Satiawan. Sorry, sebentar. Untuk ilmu sudah selesai ya, kita sambil bisa bahas sama-sama. Gitu, oke. Kayu izin join satu akun lagi ya. Oke, Kayu kirimkan di kolom chat untuk link master check-nya. Oke, sambil dicoba. Oke, untuk ilmu sudah ya. Bisa kita bahas sama-sama nih. Kalau itu nanya itu kalau misalnya 1,29 berarti kalau di panahnya di nomor 2 itu berarti itu 1,292. Betul. Atau dibacanya 1,292. Nah, berarti kalau di sini kira-kira gimana dong? Ada 1,3 berapa? 1,30 1,304. Nice, good job. Oke, yeay, keren. Nah, biasanya biar menghindari kesalahan atau biar nggak bingung, Kak Ayu tambahkan 0 di sini. Nah, kenapa? Agar bilangannya sama-sama 2 angka di belakang koma. Nah, kalau kita lihat, ini kan 1,29. Yang ini 1,31. Otomatis yang di tengah ini kan 1,30 atau 30 istilahnya. Nah, berarti tambahin aja 0 di sini. Nggak apa-apa kok di sini ditambahin 0.
Nah, jadinya ada 1,292 sama ada 1,304. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan sama Elmo sebelum kita bahas semuanya? Enggak. Oke, kalau gitu kita cek ya. Kita cek dari halaman 25 nih. Nah, di halaman 25 di sini Usi lagi lari nih. Waduh, dia jauh banget larinya. Ada 2 km 373 meter. Nah, kita diminta untuk merubah ke dalam satuan kilometer saja. Jadi 2, berapa kilometer ya? Nah, ternyata 1000 meter itu sama dengan 1 kilometer. 100 meter berarti 0,1 kilometer. Berarti kalau 10 meter ada 0, berapa? 0,01. Oke, berarti kalau 1 meter berapa Itu kilometer? 0,001. Oke, good job. Ternyata 1 meter itu adalah 0,001 meter. Oke, sorry, 0,001 kilometer. Gitu. Oke, kita lanjut di halaman selanjutnya. Nah, tadi kan ada 2 kilometer 373. Nah, udah ada 2 kilometer nih. Berarti pasti nanti 2. Sudah ada 2 di depan. Nah, 373 meter kita rubah ke dalam bentuk kilometer. Kalau Yang 300 itu terdiri dari 3 kali 0,1 kilometer. Jadi 300 meter itu sama dengan 0,3 kilometer. 0,3. Kalau yang 70? Yang 70 terdiri dari 7 kali 0,01 kilometer. Jadi 70 meter sama dengan 0,07. Oke, kalau yang 3 meter? 3 meter terdiri dari 3 kali 0,001 kilometer. Jadi 3 meter sama dengan 0,003. Oke, berarti kalau ditambahin? Kalau ditambahin jadi 0,373. Oke, atau dibacanya cukup 0,373. Nah, berarti kalau 2 km 373 meter dijadikan desimal, ada berapa koma berapa? 2,373. Oke, ada 2,373. Good job, Elmo. Kita lanjut soal latihan yang pertama. Boleh disebutkan dari nomor 1? Nomor 1 itu 3,776. Oke, atau 3,776. Nah, jadi bacanya gitu. Kalau yang kedua, sayang, ada menara? 0,333. Pinter. Kalau yang apa ini, nomor 3 ini beratnya? 4,658. Oke, sip. Ada 4,658 kg. Oke, sip. Nomor 2 dan nomor 3 sudah betul. Elmo boleh lanjutkan di halaman selanjutnya ya. Di halaman 27. Masih sama, merubah satuan kilometer meter menjadi satuan kilometer. Oke. Ayo sambil bantu untuk Satyawan, gimana? Apa ada kesulitan? Nggak ada. Enggak ada. Oke, sudah selesai? Atau belum? Belum. Belum. Oke, boleh dilanjut dulu. Sisa 2 soal lagi. Oke, udah mau selesai nih. Nanti kalau udah bisa disubmit.
Udah Miss. Oke, sudah selesai. Sudah keluar skornya? 100. Ya, wih, keren. Dapat 100 nih. Oke, keren banget nih dapat 100. Ada yang sempat bingung nggak tadi? Enggak ada. Agak ada ya. Miss bahas Oke. lagi dong. Nah, kenapa? Bahas lagi. Ya ingat. Bahas lagi. Boleh banget. Dari yang pertama ya. Oke, yang pertama, menyederhanakan penghitungan aljabarnya. Tadi yang pertama ketemu berapa nih? 4x. Oke, betul sekali. Jadi kalau ada penghitungan aljabar seperti ini, 9-nya, karena variabelnya sudah sama-sama X ya, 9-nya bisa kita kurangi dengan 5. Jadinya adalah 4X. Kalau yang kedua, Yang keduanya itu 15x. oke, 15X. Hampir mirip kayak nomor 1 ya. 11 ditambah 4 jadinya 15. Kalau yang nomor 3, Nomor 3 itu tadi berapa itu? caranya gimana? Dari caranya dulu. 4 kali 12 kurang 2 kali 12 tambah 7, 48 kurang 24 tambah 7, berarti hasilnya 31. 31, betul sekali. Nah, ini cara yang pertama nih. Jadi X-nya dimasukin dulu, baru kurang ya. Nah, tapi bisa juga 4X-nya kita kurangkan dulu dengan 2X. Nah, karena sama-sama variabelnya ya, variabelnya sama, 4X dikurangi 2X itu berapa X? 2x 2 kali 12 24 tambah 7 31. Nah, sama kan ya? Jadi 2X ditambah 7, berarti 2 kali 12 ditambah 7. Nah, ternyata hasilnya sama, tapi bilangannya jadi nggak terlalu susah. Gitu, karena bilangannya sudah kita sederhanakan dulu, baru kita masukkan nilai X-nya. Oke, kalau yang keempat, Yang keempat itu 6 tambah 2 kali 13. 6 tambah 26, 32 bagi 4, 8. oke, 32 dibagi 4 hasilnya 8. Good job. Yang nomor 5, Nomor 5 7, berarti 91 kurang 73, 18. oke, 18. Berarti X-nya sama dengan 18. Kalau yang keenam, 4,8 bagi 6, 0,8. oke, ada 0,8. Kalau yang nomor 7, Nomor 7 itu 300 kali 6,2, berarti 1860. oke, good job. Yeay. Nomor 8, Nomor 8 4. 4. Oke, caranya? 6 kali 4 24 bagi 3 8. Oke, kita cari ya. Berarti, atau bisa juga 6X itu sama dengan 8 kali 3. Nah, jadi ini 3-nya bisa kita kaliin sama 8. Berarti ini kan 24 ya. Maka X-nya sama dengan 24 bagi 6 atau sama dengan 4. Atau bisa juga kalau sudah pernah belajar menyederhanakan pecahan. Nah, jadi 6X itu kan sama artinya dengan 6 kali X ya. Per 3 sama dengan 8. Nah, di sini boleh banget kalau 6 sama 3-nya disederhanakan dulu. 3-nya jadi 1, 6-nya jadi 2. Nah, 2 kali X sama dengan 8, berarti X-nya 4. Nah, jadi caranya banyak ya. Gitu. Kalau yang nomor 9, 9 itu 36 sama dengan 9 kali X.
Y sama dengan 9 kali X. Yes. Oke, yang D ya? 9 kali X. Nomor 9. Iya. Berarti yang nomor 10 tadi hasilnya 4. 3, 4. Oke, karena tadi sudah dijelaskan ya sama Satyawan. 36 sama dengan 9 kali X, berarti X-nya adalah 36 bagi 9 sama dengan 4. Oke, nice. Yeay, sudah clear nih semuanya untuk buku Z3. Oke, untuk Satyawan sudah terima buku selanjutnya, buku M mungkin? Iya. Sudah dapat M1 ya? Oke, kalau sudah terima. Kalau aku kerjanya M3. Oh, M3, boleh. Kalau mau ke buku M3. M3 itu materinya aljabar juga. Gitu, boleh banget kalau mau coba buku M3-nya. Oke, sudah sempat dikerjakan atau masih belum? Belum. Belum ya? Oke. Kalau kalau materi SMP ya dari bilangan bulat sih, biasanya bilangan bulat, sifat 1, terus ada aljabar juga. Gitu. Nantinya untuk buku M3 tidak perlu dihabiskan karena materi M3 itu dipecah jadi 2 ya. Jadi ada yang cocok untuk kelas 7 sama ada yang cocok untuk kelas 8. Sama ada yang sedikit dibahas di kelas 9. Jadi buku M3 itu satu kesatuan dari ada yang materi kelas 7, terus yang di bagian tengah itu untuk kelas 8, dan yang di belakang-belakang ada tentang pemfaktoran itu untuk materi kelas 9 biasanya. Gitu. Oke, kalau begitu mau coba M3 boleh. Di halaman awal-awal dulu. Kayu sambil bantu untuk ilmu ya, sambil boleh dicoba untuk yang awal-awal nih masih kayak buku Z3 nih. Nah, masih kayak belajar menentukan kalau misalkan X-nya diganti dengan bilangan jadinya berapa ya gitu, atau namanya adalah menyelesaikan persamaan gitu. Boleh sambil dicoba dan dibaca. Kayu bantu untuk ilmu dulu. Untuk ilmu sudah sampai mana, Nak? Halaman 28. Ih, cepet banget, 28. 28-nya udah sampai mana? Yang nomor 8 menunjukkan bilangan yang lebih kecil dari 0,01. Oke, mau dibahas dulu atau mau diselesaikan bagian 8-nya dulu? Diselesaikan dulu. Oke, boleh deh. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit lagi ya. Boleh kalau diselesaikan nomor 8, habis itu kita cek. Ya, halaman 1 sama 2 enggak belum. Ya, di halaman 1 dan 2. Belum. Oh, masih belum. Oke. Boleh. Mau dibahas sama-sama atau coba aja. Ini masih hampir sama seperti tadi. Jadi kita masukkan nilai X-nya. Kira-kira kalau misalkan di sini si Apple itu X-nya 1 tahun nih. Nah, kira-kira umurnya jadi berapa? Kalau Bravo X-nya kita ganti 5 tahun. Kalau Cherry X-nya kita ganti 8 tahun. Gitu. Ya, yang
Apple itu 20 tahun. 5 kali 1, 20 tahun. Kalau grafo? 40. 40. Nice. Kalau cherry? 55. 55. Oke, jadi sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Kita belajar menyelesaikan persamaan dengan mengubah variabelnya dengan 1 tahun, 5 tahun, 8 tahun, dan seterusnya. Oke. Sip. Nah, nanti di sini ada poin pentingnya. Kemudian bisa menyelesaikan latihan di bawahnya. Ada coba kerjakan. Udah. Ada 2 soal. Oh, sudah. Cepat amat nih. Yang pertama, kalau X-nya 3, 5 kali 3 kurang 2, 15 kurang 2, 13. kalau yang kedua, Minus 7. minus 7. 5 kali minus 1, minus 5. Minus 5, minus 2. Jadinya minus 7. Oke, halaman 2-nya mau dicoba juga? Sudah selesai. Udah selesai. Wow. Oke, kita bahas. Kalau tadi X-nya diganti jadi 5 ya. Yang soal pertama. 10 tambah 1, 11. Hasilnya? Oke, kalau yang kedua X-nya jadi minus 2. Minus 3. Minus 3, oke. Minus 4 ditambah 1 jadi minus 3. Nice. Oke, untuk coba kerjakan yang sama. Soalnya sama ya. Sudah, Kak. Copy aja. Soalnya sama kayak di sini ya. Copy aja di sebelahnya. Sudah, Kak. Sudah, oke. Kalau gitu untuk ilmu, kita masih ada waktu 3 menit lagi. Untuk Satyawan mau coba 1 halaman lagi atau sudah cukup? Berapa itu? Masih ada 3 menit lagi sambil kayu cek untuk ilmu. Kalau mau dilanjut di halaman ketiga boleh, tapi sepertinya nggak cukup waktu kita untuk membahas. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sambil menunggu boleh kalau mau mencoba dulu, atau kalau dirasa sudah cukup boleh sambil mengisi feedbacknya. Nanti sesinya boleh dipilih sesi 2 ya. Gitu. Oke, kayu bantu untuk ilmu dulu. Oke, untuk ilmu kita bahas sama-sama dari halaman 27. Ini ilmu juga keren banget nih. Banyak yang dikerjakan. Dari soal bagian 4 dari nomor 1, Nak. Yang nomor 1 itu 7,346. Yang nomor 2 itu 7,340. Yang nomor 3 746. 7,46. 7,046 ya? Iya. Oh ya, oke. Untuk Satyawan boleh sayang. Sampai halaman 3 boleh ya. Oke, yang keempat untuk ilmu. Yang keempat itu 7,040. Oke, 0,40 atau 0,4. Nomor 5. Nomor 5 itu 3,850. 3,6 ya? 6 atau 8 di sini? 6 ya? Nah, 650 atau 650. Oke, kalau yang nomor 6? Nomor 6 itu 0,650. Yang ketujuh? 0,205. Oke, yang ke-8? 0,005. Oke, good job. Yeay, hebat sekali. Soal kelima, yang nomor 1. Yang nomor 1 itu 5,786. Oke, satuan kilometernya jangan lupa dituliskan. Yang nomor 2. 3,452 kilometer. Oke. Kalau yang ketiga?
Yang ketiga itu 0,899 kilometer. Oke, 0,899 km. Good job. Kita lanjut di nomor 6 dari soal pertama. Soal pertama itu 5,980. Oke, 5.000 ya. 5.980 meter. Kalau yang kedua? 7.980. Oke, 7.980. Yang ketiga? 456. Oke, 456. Good job. Sip. Untuk di halaman selanjutnya, dari yang pertama, bagian 7 nomor 1. 0,01. 0,01. Yang kedua? 0,04. Oke, 0,04. Good job. Atau sama dengan berapa nih? Yang soal keduanya ada 2 ya? Ini soal ketiga deh. Ada berapa liter? 0,26. 26. Oke, good job Elmo. Lanjut soal ke-8 bagian 1. Soal bagian 8 nomor 1. 0,001. Oke, yang kedua? 5,901. Oke, good job. Wah, nggak terkejar nih, keren nih Elmo. Nomor 3? 5,919. Oke, yeay, hebat. Nomor 9 masih belum? Nomor 9 itu yang nomor 1 itu 2,418. Oke, sip, good job. Nanti untuk nomor selanjutnya, karena waktunya sudah habis ya, nggak cukup untuk kita bahas, nggak apa-apa. Nanti bisa sambil dilanjutkan bersama Kak Ozi di pertemuan selanjutnya. Gitu. Oke, untuk linknya boleh sambil diisikan ya untuk feedbacknya. Untuk Satyawan, mohon maaf sekali di halaman 3 karena keterbatasan waktu. Nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Gitu. Tapi tetap boleh dilanjutkan di rumah. Sudah, Kak. Oke. Berapa poin, Terima Miss? kasih untuk ilmu. Iya, untuk ilmu poin semangatnya hari ini ada 30 poin. Kalau untuk Satyawan karena tadi sudah menyelesaikan master check juga, berarti totalnya 40 poin untuk sesi ini. Gitu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Sudah, Miss. Sudah, oke. Kalau ketemu lagi. Bye. Ya, bye.